Salomo, anak Daud, menempatkan beban atau kuk yang berat untuk ayah, untuk rakyatnya. Ini kontras dengan siapa? Yesus yang mengajak semua orang datang kepadanya karena kuk yang kupasang itu. Shalom, kita sekarang masuk episode yang ke-29. Kita akan membicarakan tentang perpecahan kerajaan ya, menjadi kerajaan utara dan selatan, yaitu pemerintahan Rehabeam anak Salomo di selatan dan Yerobeam di utara. Ketidaksetiaan Salomo yang membesar itu menabur benih perpecahan di tanah terjanji. Salomo itu terus-menerus mengambil sumber daya Israel yang dapat membuatnya menjadi sebuah kerajaan yang besar ya. Tapi umat Allah dipaksa untuk membayar harganya. Ia berlaku seperti tiran. Anaknya Rehabeam itu seperti anak tiran kebanyakan, itu lebih mudah mencontoh hal-hal yang keras ya, tapi sulit di dalam meraih kebijaksanaan di dalam berpolitik. Alhasil ia menuai perpecahan dan menggiring kerajaan Israel ke dalam kekacauan dan perang saudara. Kerajaan Daud digadaikan oleh generasi yang ketiga. Kerajaan terpecah. Dengan tidak adanya musuh di negeri itu, Israel harus bertempur melawan saudara sendiri. Dan menimbulkan pertanyaan, akankah ada damai di mana keturunan Abraham tinggal? Sebelum kematian Salomo, terjadi insiden penting yang akan memecah kerajaan. Salomo itu mempromosikan seorang Efraim yang rajin, namanya Yerobeam, untuk mengawasi tenaga kerja di rumah Yusuf, ya, yang terdiri dari Efraim dan Manase. Ketika narasi itu memperkenalkan Yerobeam, kita diberitahu tidak hanya nama ayahnya, tapi nama ibunya, Zerua. 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Ingat episode yang lalu, bila mana seorang raja pertama kali disebut, ibunya, ibu ratu juga dinamai. Penamaan ini, penamaan ibu Yerobeam menunjukkan takdir raja sebagai raja untuk Yerobeam. Suatu hari setelah Yerobeam itu meninggalkan Yerusalem, ini bisa diartikan sebagai sikap permusuhannya kelak dengan kota itu ya. Ia bertemu dengan Nabi Ahia yang tiba-tiba mengambil kain baru dan merobeknya menjadi 12 koyakan. Ahia memberitahu kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem. Kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. 1 Raja-Raja 11 ayat 31 dan 36. Nabi memang seringkali memberi tanda-tanda dan insiden tersebut itu mengingatkan ketika Samuel itu bertemu Saul. Kala Saul merobek kain dari Samuel saat mencoba menahan kepergiannya. Kala itu Samuel berkata kepada Tuhan akan merobek kerajaan dari Saul dan memberinya kepada orang lain. Siapa? Daud ya. Sekarang kita lihat penghakiman ini terjadi pada Salomo, anak Daud, yang berperan seperti Saul. Namun demi Daud, sisa kerajaan akan tetap menjadi milik dinasti Daud. Ahia memperjelas bahwa pecahnya kerajaan adalah hukuman atas dosa Salomo. Sebaliknya Tuhan menjanjikan kepada Yerobeam akan membangun rumah atau dinasti untuknya ya. Dan menyertainya bila berjalan dalam jalanku, melakukan yang baik di mataku dan setia pada perintahku. 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Kain baru Ahia yang robek adalah simbol perpecahan, suatu yang tak terduga sebelumnya. Kata kain Ibraninya Salmah adalah sebuah permainan kata-kata atas kata Salomo, Selomah. Dalam Ibrani ditulis tanpa huruf vokal, kedua kata menjadi SLMH. Jadi kain baru itu mewakili Salomo yang kerajaannya akan terpecah.
Ketika Salomo mendengar nubuat ini, ia mencoba membunuh Yerobeam yang kemudian melarikan diri ke Mesir. Tidak lama kemudian Salomo mati dan seluruh Israel berkumpul di Sikem untuk menjadikan Rehabeam itu sebagai raja baru. 1 Raja-Raja 12 ayat 1. Yerobeam kembali dari Mesir dan diundang ke Sikem mewakili suku utara. Dan ia memohon kepada Rehabeam dengan berkata, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu." 1 Raja-Raja 12 ayat 4. Ya, seperti pajak yang tinggi lah kalau sekarang ini ya. Jadi setelah Salomo meninggal, narasi memperlihatkan betapa kerasnya pemerintahan Salomo kepada rakyat. Salomo itu mengakhiri pemerintahannya sebagai tiran. Salomo, anak Daud, menempatkan beban atau kuk yang berat untuk ayah, untuk rakyatnya. Ini kontras dengan siapa? Yesus yang mengajak semua orang datang kepadanya karena kuk yang kupasang itu ringan. Matius 11 ayat 29 dan 30. Rehabeam mempertimbangkan permintaan dari Yerobeam dan minta saran pertama kali kepada penasehat ayahnya yang disebut tua-tua. Dengan bijak berkata, jika ia melayani rakyatnya, maka mereka akan balik melayanimu selamanya. Lalu Rehabeam juga minta saran kepada yang muda, demikian. Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Perhatikan kata kita. Ini mengindikasikan Rehabeam itu sepikiran dengan orang muda sebelum minta nasihatnya, ya, mendengar nasihatnya. Dan mereka yang kurang pengalaman ini dengan berani menyarankan untuk apa? Memperberat beban atau kuk. Ayahku menghajarmu dengan cambuk, tapi aku akan menghajarmu dengan cambuk berduri besi. 1 Raja-Raja 12 ayat 11. Rehabeam dengan bodohnya mendengar nasihat itu. Dan ini mengakibatkan apa? Penolakan dinasti Daud itu menyebar. Suku yang tinggal sukunya sendiri, yaitu Yehuda. Belakangan nanti akan bergabung suku Benyamin. Rehabeam masih di dalam kebodohannya mengirim atau mengutus Adoram, kepala Rodi, untuk menundukkan suku yang memisahkan diri. Adoram kemudian mati dilempari batu dan Rehabeam melarikan diri dengan kereta. Kemudian ia mengutus 180.000 tentara untuk melawan pemberontakan. Jumlah ini sama dengan jumlah pekerja yang dimiliki oleh Salomo. 1 Raja-Raja 5. Ini menunjukkan bahwa ia itu mengikuti cara ayahnya, ya, dan juga menyerupai kepemimpinan model Firaun. Lalu datanglah abdi Tuhan bernama Semaya yang memberitahu kepada Rehabeam untuk tidak melawan saudara-saudaranya sendiri. 1 Raja-Raja 12 ayat 24. Dan secara mengejutkan ia patuh lalu menarik tentaranya. Apa maksudnya ini? Tuhan mengizinkan perpecahan 12 suku, namun tidak ingin ada pertumpahan darah. Ke-10 suku kemudian menetapkan Yerobeam itu sebagai raja. Dari titik ini, kerajaan Israel itu terbagi dua selamanya. Kerajaan utara di bawah Yerobeam tetap memakai nama Israel. Sedangkan kerajaan selatan di bawah Rehabeam dan keturunan Daud itu menyebutnya Yehuda. Ini petanya secara garis besar. Dan ini adalah tabel ya, garis besar perpecahan tentang menjadi dua bangsa, dua raja, dua ibu kota, dua ibadah, dan dua keimaman. Bisa dilihat. Nah, mulai dari titik ini, bila memakai kata Israel, harus lihat konteksnya apakah mengacu 12 suku atau 10 suku di utara. Karena Alkitab tidak menjelaskannya, ya, membedakannya. Dan karena Efraim itu adalah suku terbesar di kerajaan utara, kadang jika ditulis Efraim itu maksudnya mengacu kepada kerajaan utara. Kebangkitan nabi-nabi.
Kemurtatan Israel itu membuka era para nabi. Nabi dan orang bijak selalu ditemukan di Israel kuno. Dengan banyaknya para raja yang tidak setia, Tuhan terus-menerus mengirim nabi-nabinya untuk menegur mereka agar kembali setia pada perjanjian, yang merupakan tugas utama seorang nabi. Nabi-nabi memberi tidak hanya penghakiman untuk yang tidak setia, tapi juga harapan untuk pemulihan. Mereka tidak hanya berkata-kata, namun seringkali mewujudkannya di dalam tindakan. Contohnya Nabi Hosea yang mengirim pesan bahwa Israel adalah mempelai wanita yang tidak setia sebagai pelacur kepada Tuhan suaminya. Untuk mewujudkan kasih Tuhan yang tanpa syarat, Hosea diperintahkan untuk menikahi pelacur yang akan mengkhianatinya seperti Israel mengkhianati Tuhan. Yerobeam seorang Efraim itu menjadikan Sikem ibu kota barunya yang berlokasi di Bukit Efraim. Ini yang terbesar ya dan terpenting dari 10 suku Israel. Kelak ibu kota utara itu akan pindah ke Samaria. Nubuat Ahia itu terpenuhi, masa pembuangan Yerobeam itu akan berakhir dengan pengangkatannya sebagai raja. Tapi bukannya beristirahat di dalam kedamaian setelah menjadi raja, Yerobeam itu malah takut dan berkata, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. 1 Raja-Raja 12 ayat 27. Takut kehilangan kerajaannya, Yerobeam itu membuat 2 anak lembu emas dan memberitahu kepada 10 suku. Hai Israel, lihatlah Allah-Allahmu yang mengeluarkan engkau dari Mesir. 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Dia menaruh 1 lembu emas itu di Betel dan 1 lagi di Dan. Yerobeam membuat pemberitaan baru terkait asal mereka. Anak lembu jantanlah yang menyelamatkan Israel, bukan Tuhan. Untuk ibadah yang baru ini, ia menunjuk imam baru yang bukan dari keturunan Lewi. 1 Raja-Raja 12 ayat 31. Sekarang pemisahan dengan Yerusalem itu bukan semata-mata politis, tapi juga agama dan ibadah. Bagaimana sikap Yerobeam bisa searogan itu dan Israel juga begitu bodohnya kembali menyembah anak lembu emas? Jawabannya sederhana. Yerobeam itu kan keturunan anak Yusuf Efraim. Ini mewakili apa? Keturunan Mesir. Ya, Kejadian 46 ayat 20. Setelah tinggal sementara di Mesir, ia memimpin kembali orang-orangnya ke penyembahan berhala Mesir. Seorang abdi Allah dari Yehuda menyampaikan pesan Tuhan kepada Yerobeam di tengah-tengah rakyat di Betel. Mesbah yang didirikan Yerobeam akan terbelah dan imam palsu akan terbunuh oleh Raja Yehuda bernama Yosia. Tandanya adalah terbelahnya mesbah dan abu panas akan keluar. 1 Raja-Raja 13 ayat 2 dan 3. Dan menurut Imamat 6 ya, ayat 10 dan 11, abu tidak boleh ditaburkan di tanah. Aksi ini dinilai menodakkan korban bakaran dan sebagai penolakan ilahi. Yerobeam yang pernah disukai Allah kali ini dikutuk. Yerobeam kemudian mengangkat tangannya dan memerintahkan untuk menangkap abdi Allah itu. Tiba-tiba tangan Yerobeam menjadi kaku dan mesbah pun terbelah dan abu pun muncul keluar. Yerobeam memohon kepada abdi Allah untuk mendoakan agar apa Tuhan itu memulihkan tangannya. 1 Raja-Raja 13 ayat 6. Dikabulkan doanya dan tangannya pulih. Namun demikian doa Yerobeam itu secara menyedihkan mengungkapkan bahwa Yahweh bukanlah Allahnya. Ini sesungguhnya adalah penolakan terhadap bait suci Yerusalem di mana Tuhan tinggal. Dan terungkap di dalam Mazmur, jika aku melupakanmu Yerusalem, biarlah tanganku menjadi layu. Mazmur 137 ayat 5.
Yerobeam diberkati menjadi raja oleh Tuhan, namun memimpin 10 suku meninggalkan penyembahan Tuhan menurut Taurat yang terpusat di Bait Suci Yerusalem. Tuhan memang mengizinkan perpecahan karena apa? Penindasan oleh kepala Rodi yang mengingatkan penindasan leluhur mereka oleh Firaun. Tapi perlu dibedakan antara memberontak tahta Daud dengan memberontak Bait Suci sebagai perwakilan Tuhan. Tuhan berkata kepada Yerobeam, "Engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku." 1 Raja-Raja 14 ayat 9. Frasa "engkau telah menyakiti hatiku" ini gema daripada nyanyian Musa yang membuat Israel itu ingat akan perjanjiannya dengan Tuhan. Ulangan 32. Konteksnya sesuai dengan pesan terakhir dari Ahia kepada Yerobeam ketika memperingatkan Tuhan akan menghajar orang Israel dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana. Oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. 1 Raja-Raja 14 ayat 15. Peringatan ini menjadi akar penyebab dari pembuangan Israel di masa yang akan datang. Yaitu ketidaksetiaan karena penyembahan berhala. Yerobeam harus menanggung kesalahannya ini, di mana tahtanya itu akan digulingkan dengan cara kekerasan. Pesan Ahia adalah gema dari Kitab Ulangan dengan menyebut tanah yang baik. Seperti siapa? Yosua yang mengingatkan Israel jika menyembah berhala, Israel akan diusir dari tanah yang baik. Yosua 23 ayat 15. Terima kasih sudah menyaksikan episode 29. Tuhan Yesus memberkati. Amin.